Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ya, apa kabar? Baik. Iya. Hari ini kita akan melanjutkan dengan pembelajaran kita tentang materi kelas 4 tema 1 subtema 1 dengan pembelajaran 3 keberagaman budaya bangsa. Ya. Nah, minggu lalu kita sudah pelajari tentang materi bahasa Indonesia dengan PKN. Sekarang kita akan masuk pada bahasa Indonesia dengan IPA. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada tertera di layar situ. Yang pertama, Anda bisa menjelaskan sifat-sifat bunyi yang merambat dengan lengkap. Yang kedua, bisa membuat laporan tentang sifat-sifat dari bunyi yang merambat dengan sistematis. Yang berikut membantu sesama mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung yang terdapat dalam teks tulis secara mandiri dalam bacaan yang ada di dalam buku tadi. Ya. Sekarang anak-anak bisa mendengarkan dan melihat satu video pembelajaran tentang sifat-sifat perambatan bunyi, ya, dan tentang bagaimana membedakan gagasan utama dan gagasan pendukung dalam satu paragraf. Ya, nanti Pak putarkan, anak-anak lihat, dan setelah anak melihat dan mendengar itu, anak bisa mengerjakan tugas yang ada di dalam slide yang ada. Ya, nanti Pak putarkan. Ya, tapi sebelum kegiatan pembelajaran hari ini kita memulainya, terlebih dahulu kita harus memohon kekuatan daripada Tuhan agar apa yang kita pelajari hari ini boleh membawa berkat untuk kita, toh. Ya. Silakan satu orang berdoa. Ya, berdoa selesai. Ya. Sebelum Pak putarkan video ini, mari kita coba menyanyi satu lagu perjuangan, ya. Tahu Satu Nusa Satu Bangsa? Tahu. Tahu. Coba 1, 2, 3. Satu nusa, Satu bangsa, satu bahasa kita. Pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. ya sudah. Sekarang dengarkan satu video pembelajaran di sini, dan anak-anak bisa mengerjakan tugas yang ada, ya.
sebagai berikut. Ya, anak-anak perhatikan Adik-adik, bagus itu. ayo kita dengarkan suara musik tradisional khas Kalimantan Utara. Apakah adik-adik bisa mendengarnya? Bagaimana bunyi musik tersebut bisa didengar? Untuk menemukan jawabannya, mari kita lakukan percobaan. Percobaan pertama. Ya, anak perhatikan percobaan pertama itu. Lihat. Tujuan percobaan ini adalah untuk mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Ya, lihat percobaan Alat yang sifat. diperlukan adalah jam meja. Langkah kerjanya, letakkan jam meja di ruangan yang sepi. Lalu, kita berdiri di ruangan tersebut. Kita pasti dapat mendengar detakan jam tersebut, karena suara merambat melalui udara. Percobaan kedua. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Alat yang diperlukan cukup jam meja. Langkah kerjanya, letakkan jam meja di salah satu ujung meja pada ruangan yang sepi. Lalu, tempelkan telinga kita di ujung meja yang lain. Maka, Ya, jadi anak ketika jam ditaruh di atas meja, nanti dia punya jarum berjalan kan ada berdetak toh. Anak letakkan telinganya di atas meja, nanti dengar bunyi tidak. Kalau anak dengar maka dengan sendirinya bahwa suara merambat melalui benda padat, yaitu lewat meja itu toh. Ya. suara jam terdengar lebih kencang dan lebih jelas. Itu ada bunyi Percobaan ini detak-detak toh. membuktikan bahwa suara merambat melalui benda padat. Percobaan ketiga. Tujuan percobaan ini yaitu untuk mengidentifikasi sifat suara atau bunyi merambat melalui benda cair. Alat atau bahan yang diperlukan yaitu boneka yang berbunyi jika diremas, kantong plastik, ember plastik yang diisi air, dan benang. Langkah kerjanya, masukkan boneka plastik ke dalam kantong plastik. Lalu, ikat ujung kantong plastik dengan benang. Masukkan boneka tadi ke dalam air di ember. Remas boneka dan kita dapat mendengar bunyinya samar-samar. Sekarang, kita tempelkan telinga kita di ember. Lalu, perhatikan dulu. remas boneka Dengar. tersebut, maka bunyinya akan terdengar lebih kencang dan jelas. Ada bunyi toh. Percobaan ini membuktikan bahwa suara merambat melalui zat cair. Setelah melakukan percobaan, coba adik-adik isi tabel yang ada di halaman 39 buku Nanti siswa setelah ini kamu berdasarkan kerjain percobaan tugas yang ada tersebut. toh. Lalu, Mendengar ini belajarlah kamu kerjain. membuat laporan kegiatan percobaan. Kakak contohkan untuk percobaan yang pertama. Iya, lihat percobaan pertama nanti. Ya, kita menanti karena ini masalah jaringan jadi. Ini untuk kamu yang berusaha ekstra. Kamu yang mulai berkarya untuk mencapai cita-cita. Kamu yang bekerja sekaligus menjadi guru untuk anak-anak di rumah.
percobaannya apa ditulis ya. Percobaan dapat kita isi Nah, perambatan bunyi. nama percobaannya perambatan bunyi. Tujuan percobaannya yaitu mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda gas atau udara. Alat dan bahannya yaitu jam meja. Untuk langkah percobaannya, yang pertama, letakkan jam meja di ruangan yang sepi. Kemudian, kita berdiri di ruangan tersebut. Lalu dengarkan bunyi detak jam meja. Hasil percobaannya yaitu suara terdengar. Jadi untuk kesimpulannya, suara dapat merambat melalui udara. Beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang sifat rambat bunyi. Pertama, perhatikan sudah. Bunyi merupakan gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarannya. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, ada sumber bunyi. Sumber bunyi adalah getaran. Yang kedua, ada media penghantar atau medium penghantar. Berikutnya, ada pendengar. Bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar dengan cara merambat. Bunyi dapat merambat melalui media perantara, meliputi udara, zat cair, dan benda padat. Bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Pada pembelajaran sebelumnya, adik-adik sudah membaca cerita tentang siap menghadapi musim hujan. Ya, sekarang kita masuk bahasa Indonesia. Itu ya. Bacalah sekali lagi cerita tersebut dan tulislah gagasan pokok dan Ya. gagasan pendukungnya dengan menggunakan diagram-diagram berikut. Jika adik-adik lupa tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung serta cara menemukannya, adik-adik bisa klik link yang ada di deskripsi video ini untuk mendapatkan penjelasan di video sebelumnya. Kakak bantu untuk menemukan gagasan pokoknya Coba dari perhatikan nanti gagasan masing-masing pokoknya yang mana, paragraf. gas pendukungnya yang Kita mana. mulai Lihat, dari perhatikan satu. paragraf pertama. Lihat sini. Siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Dilihat dari kalimat-kalimat yang menyusun paragraf pertama, dapat kita temukan bahwa kalimat utama terletak di awal Ya, paragraf. kalimat lihat. Sehingga gagasan pokok paragraf pertama yaitu musim hujan hampir tiba. Itu gagasan pokoknya. Berikutnya untuk paragraf kedua. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan Ya, jadi ada sedikit terganggu. Perhatikan bahwa kalimat awal itu merupakan gagasan utama, sedangkan selebihnya itu adalah gagasan pendukung. Gagasan utama itu bisa terdapat di awal paragraf dan akhir daripada paragraf yang ada, ya. Nah, sesuai dengan tugas yang Pak sudah buatkan di dalam LKPD, silakan anak-anak kerja lalu dikumpulkan ya. Tugasnya Pak sudah ada taruh dalam sini di lembaran kerjanya. Silakan 3 orang kerja, setelah itu kumpul. Ya, coba perhatikan. Ya, sesuai dengan petunjuk tadi di situ bahwa bisa buat laporan sendiri. Kalau memang belum selesai nanti bawa pulang, kan buat laporan masih agak butuh waktu karena dia butuh percobaan toh. Sekalian bawa pulang, nanti minggu depan baru bisa dikumpulkan ya. Ya. Dari video pembelajaran tadi bisa diambil satu kesimpulan bahwa bunyi
itu terjadi karena ada sumber bunyi seperti tiupan musik tadi. Ya, dia tiup seruling, sumber bunyinya adalah seruling. Kedua, bagaimana anak bisa membedakan sifat-sifat bunyi. Misalnya saja seperti percobaan tadi, dia melalui benang toh, itu melalui perambatan bunyi melalui apa? Bunyi dapat merambat melalui, ada syaratnya, ada 3. Udara, zat cair, dan zat padat. Yang berikut ada sumber bunyi dan ada pendengar. Itu syarat untuk terjadinya suatu kegiatan. Dalam hal ini adalah perambatan bunyi. Ya. Yang kedua, anak-anak sudah bisa bagaimana membedakan gagasan utama dalam satu paragraf dan gagasan pendukung dalam satu paragraf. Ya, mungkin sempat anak-anak lupa, Pak juga minggu kemarin lupa janji anak-anak untuk hari ini persiapan alat dan bahan untuk kita praktek. Bahkan yang kedua lagi tentang menjaga kebersihan. Kelihatannya Pak juga tidak pakai masker, anak-anak juga tidak pakai. Akhirnya protokol kesehatan kita lupakan, ya toh. Padahal 3M itu harus ada. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, kita lupa pakai masker. Pak harapkan supaya minggu berikut atau hari-hari selanjutnya kita datang sekolah atau kita kemana saja kita harus selalu menggunakan masker. Dan bila di tempat kerumunan orang banyak kita harus jaga jarak agar tidak terkontaminasi dengan apa? Virus corona. Ya. Mungkin saja pembelajaran kita sampai di hari ini, dan Pak harapkan supaya bagaimana anak pulang mengerjakan tugas yang ada. Ketika anak tidak paham silakan tanya orang tua atau kakak yang ada, ya. Dan minggu depan bisa dikumpulkan. Pertemuan kita sampai sekian. Selamat siang.